Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tripina, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan dengan NIDN 11047701 dan NUPTK 7743756562301112. Saya mengajar pada program studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu unsur Tridharma dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan secara ringkas rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Yang mana mata kuliah ini disampaikan melalui DIA atau Delivery Interaction Assessment, dan mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini memiliki kode mata kuliah BDN 2102. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun program studi di mana memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Untuk penempatan mata kuliah ini ada pada mahasiswa semester 3 atau tingkat 2. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk menciptakan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal yang service excellent dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktek antinatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif dan memberikan asuhan kehamilan berdasarkan kebutuhan ibu hamil, tahapan perkembangan kehamilan, serta deteksi dini, komplikasi, serta pendokumentasiannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan sistem pembelajaran tatap muka dengan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Yang pertama yaitu delivery, yaitu cara penyampaian materi secara kuliah tatap muka, praktikum, laboratorium, studi kasus dan pemecahan masalah, pemutaran video dan demonstrasi prosedur. Kemudian yang kedua interaction, yaitu interaksi pembelajaran, yaitu dengan diskusi, kelas dan kelompok, tanya jawab, role play dan simulasi dengan langsung memberikan feedback menggunakan media WhatsApp group dan pribadi. Yang ketiga yaitu assessment atau penilaian pembelajaran, yaitu secara tertulis, yaitu formatif, sumatif, dan penilaian praktikum. Ada 4 aspek yang harus dimiliki lulusan dalam capaian pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan beradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temu orisinal orang lain. Kemudian menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, dan etika akademik. Untuk pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi, menguasai konsep teoritis ekologi manusia, psikologi perkembangan, ilmu sosial, antropologi kesehatan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan secara umum, menguasai konsep dasar ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan, menguasai konsep dasar prinsip dan teknik bantuan hidup atau basic life support, dan patient safety. Kemudian menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Untuk keterampilan umum, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri, dan mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola perkembangan kepotensian kerja secara mandiri. Untuk keterampilan khusus, yaitu mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, persalinan pasca normal, balita normal, sesuai standar kompetensi bidan vokasi. Mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan balita. Mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal sesuai standar mutu yang berlaku. Mampu melakukan pemberian kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan kode etik profesi dengan pertimbangan aspek budaya setempat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita. Tiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi dan perkembangan konsepsi. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan anatomi dan adaptasi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Kelima, mahasiswa mampu memahami perubahan dan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnosis kehamilan. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan asuhan kehamilan kunjungan awal dan lanjut. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan asuhan kehamilan yang komprehensif. Ke-10, 11, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi ibu dan janin. Ke-12, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan ibu hamil. Ke-13, mahasiswa mampu menentukan asuhan komplementer pada ibu hamil. Untuk materi pembelajaran, yaitu pertemuan pertama tentang kontrak perkuliahan dan pengantar, pertemuan kedua konsep dasar asuhan kehamilan, pertemuan ketiga anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita, pertemuan keempat konsepsi dan perkembangan konsepsi, pertemuan kelima perubahan anatomi dan adaptasi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, pertemuan keenam perubahan dan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan, pertemuan ketujuh tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnosis kehamilan. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Pertemuan ke-10, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Pertemuan ke-11, asuhan kehamilan, kunjungan awal dan lanjut. Pertemuan ke-12, pengembangan asuhan kehamilan yang komprehensif. Pertemuan ke-13, deteksi dini dan komplikasi ibu dan janin. Pertemuan ke-14, pendokumentasian asuhan ibu hamil, dan pertemuan ke-15, ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini yaitu diambil dari kehadiran 10%, tugas-tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, di mana ujian akhir semester ini diambil dari nilai teori dan nilai praktik. Demikian pemaparan singkat saya terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya di laboratorium dengan topik pemeriksaan Leopold bersama mahasiswa saya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik, puji Tuhan. Nah, hari ini sesuai dengan RPS, pertemuan kita adalah mempelajari tentang praktek tentang pemeriksaan abdomen atau Leopold. Nah, sebelum memulai praktik kita, maka Ibu akan melakukan presensi. Silakan mengeluarkan handphonenya. Oke. Oke.
Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan praktek pemeriksaan abdomen atau Leopard, maka kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pemeriksaan fisik ibu hamil secara head to toe. Nah, kemudian ke pertemuan berikutnya kita telah mempelajari tentang teori pemeriksaan abdominal atau pemeriksaan Leopard. Nah, sekarang teman-teman, Ibu mau bertanya kembali ini untuk merefresh kembali. Pemeriksaan Leopard itu ada berapa? Izin menjawab Bu, saya Flora J. Ica. Leopard itu ada 4. Yang pertama Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Iya, benar. Jadi pemeriksaan Leopard itu ada 4 ya. Jadi secara keseluruhan pemeriksaan Leopard itu punya tujuan ya. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui usia kehamilan ibu. Kemudian yang kedua untuk mengetahui letak dan posisi bayi. Yang ketiga itu untuk mengetahui kemungkinan untuk ukuran atau berat badan pertumbuhan pada janin. Nah, jadi fungsi Leopard itu semua pemeriksaan Leopard ada fungsinya. Nah, kemudian tadi teman kita Ica mengatakan pemeriksaan Leopard itu ada 4. Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali. Leopard 1, ada yang bisa menjelaskan Leopard 1 itu apa? Izin menjawab. Oh iya. Saya Sinta. Iya. Leopard 1 itu untuk menentukan tinggi fundus bayi dan menentukan bagian fundus ibu. Oke, iya benar. Jadi Leopard 1 itu adalah tujuannya untuk melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk untuk mengetahui apa yang berada di fundus ibu, kemudian untuk mengetahui tinggi fundus uteri ibu itu ya, atau usia kehamilan itu ya. Kemudian Leopard 2, ada yang bisa membantu menjawab Leopard 2? Izin menjawab Ibu. Iya. Saya Rifka Kristi. Leopard 2 adalah untuk menentukan bagian sisi kanan dan sisi kiri perut ibu. Oke ya, jadi Leopard 2 itu gunanya untuk mengetahui di mana letak punggung janin, apakah berada di sisi kanan perut ibu atau di sisi kiri perut ibu. Itu Leopard 2. Leopard 3, ada yang mau menjawab lagi Leopard 3? Nah, ingin menjawab Ibu, saya Crescentia. Iya, Leopard 3 itu adalah untuk menentukan segmen apa yang bagian terbawah di bagian rahim ibu. Oke, jadi Ibu ulang kembali. Leopard 3 itu untuk menentukan apa yang berada di segmen bawah rahim ibu ya, apakah kepala, apakah bokong. Jadi apa yang berada di segmen bawah rahim ibu. Kemudian yang terakhir Leopard 4, ada yang bisa menjelaskan Leopard 4? Iya. Ibu, saya Ardilia. Iya, Ardilia. Leopard 4 yaitu untuk mengukur seberapa jauh bagian terendah janin memasuki pintu atas panggul. Iya, jadi Leopard 4 itu untuk mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul. Tepuk tangan untuk semua yang telah menjawab. Oke ya. Jadi Ibu ulang kembali bahwa Leopard itu ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3 dan Leopard 4 ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan Leopard tentunya kita mempersiapkan pasien. Yang pertama adalah mempersiapkan alat yaitu linek, kemudian pita meter, kemudian jam tangan atau stopwatch juga boleh ya. Jadi linek itu digunakan untuk mendengar denyut jantung janin, kemudian sentimeter untuk mengukur tinggi fundus uteri ibu, kemudian jam untuk menghitung denyut jantung janin. Nah, kemudian setelah itu kita mempersiapkan pasien, itu kita menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran atau menutup horden. Kemudian kita mencuci tangan. Nah, sebelum pasien kita periksa, maka pasien itu wajib atau kita anjurkan untuk pergi ke kamar kecil untuk pipis dulu atau untuk buang air kecil dulu, sehingga supaya ketika kita memeriksa pasien, ketika tangan kita melakukan pemeriksaan, pasien merasa nyaman ya. Jadi kalau blasnya penuh, maka pasien agak merasa kayak tertekan, jadi rasa mau terkencing dan merasa tidak nyaman, sehingga hasil pemeriksaan kita tidak maksimal. Jadi seperti itu ya. Apakah ada yang bersedia ingin menjadi probadus atau pasien? Izin Ibu, saya Plesida bersedia menjadi probandus.
Oke, silahkan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah ke kamar kecil? Sudah, Ibu. Oke, silahkan berbaring ya, Bu. Oke. Sebentar, permisi ya. Nah, luruskan kakinya sebentar. Oke. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan ke pasien, kita pemeriksa atau bidan wajib mencuci tangan ya. Cuci tangan berapa langkah? Oke ya, jadi kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita menggunakan handskun. Kenapa menggunakan handskun? Karena ketika kita menggunakan handskun, kita menjaga kontaminasi dengan pasien. Kita takutnya pasien itu, kita tidak tahu pasien apakah mempunyai penyakit menular atau tidak. Contoh yang paling sering kita temui apa? Hepatitis ya. Jadi untuk menjaga diri kita, maka lebih baik kita menggunakan handskun ya. Oke, setelah kita menggunakan handskun, maka kedua tangan kita hangatkan, ya, kita hangatkan dengan tujuan agar tangan kita ke pasien itu rasa nyaman, ya, agar suhu tubuh pasien dengan tangan kita itu sama. Ibu, sebentar saya turunkan selimutnya ya. Oke ya, jadi jangan lupa kita hangatkan dulu. Nah, kemudian Ibu mohon maaf, boleh Ibu bantu kakinya sedikit ditekuk? Sedikit saja, yang sebelahnya juga Ibu. Oke, terima kasih. Nah, pertama ya kita hangatkan, kemudian kita melakukan Leopard 1. Ya, Leopard 1, kedua tangan kita meraba perut pasien hingga kedua tangan jari kita bertemu di fundus. Ya, ketika bertemu di fundus kita meraba, ini apakah bulat, keras, dan melenting. Jika bulat, keras, dan melenting itu adalah kepala. Namun jika keras, tidak keras, bundar, dan tidak melenting itu artinya bokong. Nah, yang ini didapatkan adalah keras, bulat, dan melenting. Ini kemungkinan kepala ya Bu ya. Kemudian kita ambil ukuran untuk mengukur perut Ibu. Ingat bahwa angka yang besar adalah di atas. Kita mengukur dari tepi sifisis pubis ke fundus ya. Kita letakkan sentimeter, kemudian kita lihat, kemudian setelah itu kita lihat angkanya, ternyata angkanya adalah 34 cm. Kemudian kita melanjutkan pemeriksaan Leopard 2. Leopard 2 untuk mengetahui punggung kiri berada di sebelah kiri atau kanan perut Ibu, atau untuk mengetahui apa yang berada di sisi kiri kanan perut Ibu ya. Dengan tangan kanan, kemudian kita tangan kanan menahan, kemudian tangan kiri kita meraba ya. Jika pada tangan kiri kita teraba bagian-bagian kecil, itu adalah ekstremitas, yaitu tangan dan kaki janin. Sedangkan sebelah kanan ada tahanan, berarti itu adalah punggung. Dan sebaliknya, bila sebelah kanan teraba tahanan, maka ekstremitas bayi adalah di sebelah kiri Ibu. Nah, sekarang yang teraba seperti tahanan itu adalah sebelah kanan. Artinya di punggung janinnya sebelah kanan ya, kanan, karena ini adalah tidak teraba, ini hanya bagian-bagian kecil. Berarti ini adalah ekstremitas, sedangkan sebelah kanan ini adalah punggung janin. Ingat ya, punggungnya di sebelah kanan. Kemudian Leopard 3 yaitu untuk menentukan apa yang berada di segmen bawah rahim Ibu. Tangan kita putar lagi ya. Nah, tangan kiri kita menahan pundus, kemudian tangan kanan kita berbentuk seperti U, meraba bagian bawah simfisis. Ini apa? Kalau dia keras, kemudian keras, bulat, melenting, itu adalah kepala. Tetapi kalau dia keras, bundar, dan tidak melenting, itu artinya bokong ya. Nah, tadi yang di atas ini adalah tidak keras, bulat, tetapi tidak melenting. Artinya yang di pundusnya apa tadi? Leopard 1. Berarti bokong ya. Nah, yang di bawah ini adalah keras, bundar, kuat, dan melenting, artinya kepala.
Nah, kemudian kita melakukan Leopard 4 Ibu, kakinya diturunkan ya. Turunkan pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita akan periksa Leopard 4. Leopard 4 posisi kita adalah menghadap ke kaki Ibu ya. Jadi Leopard 4 itu untuk menentukan sejauh mana bagian terendah masuk ke pintu atas panggul. Oke ya. Jadi dengan kedua tangan kita langsung nih, seandainya kedua tangan kita bertemu, maka kepala janin berarti belum masuk ke pintu atas panggul. Itu disebut dengan konvergen. Nah, bila mana tangan pemeriksa tidak bertemu, maka itu adalah kepala janin tandanya sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, setelah Leopard 4, maka kita melakukan dengar denyut jantung tadi. Punggungnya sebelah mana? Kanan Ibu, artinya DJJ-nya ada sebelah kanan. Ingat, meriksa DJJ itu jangan lupa kita memegang tangan pasien sehingga kita bisa membedakan apakah yang kita dengar denyut jantung janin atau denyut nadi Ibu, seperti ini ya. Nah, kita hitung selama 1 menit penuh ya, 1 menit penuh. Oke. Nah, setelah itu setelah kita menghitung DJJ, maka pemeriksaan Leopard sudah selesai. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Izin Bu, saya Yolanda mau bertanya. Agak kuat. Iya. Mengapa saat melakukan pemeriksaan abdomen tangan kita harus dihangatkan? Oke ya, tangan kita hangatkan. Ini kenapa ya? Karena saat belum kita bersentuhan dengan pasien, tangan kita dingin. Ketika kita menyentuh tangan perut pasien akan kaget karena dingin. Kemudian agar suhu Ibu sesuai dengan tangan kita ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, apakah ada yang ingin mencoba? Izin Ibu, saya Karin, izin mau mencoba. Oke, silahkan. Izin Ibu untuk dibantu lihat ini agak ditekuk dua-duanya. Oke, pertama-tama kita melakukan Leopard 1, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri atau yang berada pada fundus Ibu. Setelah mengukur TFU, lalu kita melakukan Leopard 2, yaitu untuk mengetahui posisi kiri dan kanan pada perut Ibu. Lalu untuk Leopard 3, untuk mengetahui segmen apa yang di bagian terbawah rahim Ibu. Lalu izin Ibu untuk meluruskan kakinya. Kita memasuki Leopard 4 untuk mengetahui seberapa jauh bagian terendah memasuki pintu atas panggul. Iya, tepuk tangan untuk Karin ya, sudah mencoba. Nah, baik, sekarang Ibu jelaskan kembali ya. Terima kasih Karin sudah memberikan contoh untuk teman-temannya. Jadi Ibu ulang kembali. Leopard 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri, yaitu kedua tangan kita ya meraba perut pasien hingga kedua jari kita bertemu di fundus. Nah, kemudian setelah bertemu di fundus, kita raba di fundus ini. Apakah keras, kuat, bulat dan melenting, atau tidak keras, bundar dan tidak melenting. Nah, yang ini adalah yang sekarang teraba ini adalah tidak keras, bundar dan tidak melenting. Artinya apa? Oke, ya, good ya. Kemudian Leopard 2. Leopard 2 yaitu untuk menentukan apa yang berada di sisi kiri kanan perut Ibu ya. Jadi tangan kanan kita menahan, tangan kiri kita meraba. Bila mana tidak teraba tahanan, itu adalah ekstremitas janin atau kaki dan tangan atau jari-jari janin. Sedangkan bila teraba tahanan itu adalah punggung janin, dan sebaliknya bila teraba tahanan sebelah kanan berarti punggung janin sebelah kanan. Nah, kebetulan ini adalah tahanannya sebelah kanan ya. Itu adalah Leopard 2. Kemudian Leopard 3 untuk menentukan apa yang berada di segmen bawah rahim Ibu, apakah di kepala atau bokong. Jadi tangan kiri kita menahan fundus, sedangkan tangan kita berbentuk U adalah
memegang segmen bawah rahim ibu. Nah, ini ada teraba bulat, keras dan melenting, artinya apa? Kepala. Iya, benar, artinya kepala. Berarti bokong di pundus, kepala di segmen bawah rahim itu ya. Jadi leopard 4-nya untuk menentukan sejauh mana bagian terendah masuk ke pintu atas panggul. Ingat teman-teman, jadi untuk leopard 1, leopard 2, leopard 3, kaki pasien itu harus ditekuk ya. Nah, jadi setelah leopard 1, leopard 2, leopard 3, posisi kaki harus ditekuk. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke leopard 4. Oke, Ibu diluruskan kakinya. Nah, leopard 4, posisi kita bukan lagi menghadap ke pasien, tapi membelakangi pasien. Kita menghadap ke kaki, yaitu leopard 4. Nah, kita meraba dengan kedua jari kita. Nah, ketika kedua tangan penolong masih bertemu, artinya kepala janin belum masuk ke pintu atas panggul. Kebetulan sekarang tangan kita tidak bertemu, artinya posisinya adalah disebut dengan konvergen. Nah, kalau posisi tangannya seperti ini artinya apa? Artinya kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul, disebut dengan divergen. Seperti itu ya. Terus jangan lupa kita menghitung DJJ. Nah, kalau menghitung DJJ, tadi punggungnya sebelah mana? Sebelah kanan. Kita letakkan linek di bawah, dua jari di bawah pusat ya. Kita letakkan sambil kita ambil jam tangan kita letakkan, kemudian kita pegang tangan ibu ya. Kita hitung selama 1 menit penuh ya, 1 menit penuh. Nah, kenapa harus dipegang tangan ibu? Agar kita bisa membedakan antara detak jantung sama nadi. ya, berarti membedakan antara detak jantung janin dan detak jantung ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, jadi jika tidak ada pertanyaan, maka sampaikan ke pasien ibu, terima kasih banyak hari ini sudah melakukan pemeriksaan kehamilannya. Kemudian pasien kita rapikan, kemudian setelah kita rapikan, kita sampaikan ke ibu-ibu, tadi hasil pemeriksaan ibunya adalah janin ibu tunggal, kemudian baik kondisinya, kondisi kepala janinnya belum masuk ke pintu atas panggul dan denyut jantung janinnya berjumlah 144 kali per menit. Ibu, karena sekarang kehamilan ibu sudah 34 minggu, maka ibu jika tidak ada keluhan 2 minggu ke depan ibu datang lagi ke klinik ini ya Bu ya. Tapi bila mana ada keluhan, ibu silahkan datang kapan saja itu ya. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Cuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan, ibu akan bertanya lagi. Sejauh ini apakah ada yang akan ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sampai bertemu minggu depan, kita akan praktek tentang pemeriksaan panggul luar. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini, dan sebelum menutupnya kita akan melakukan doa. Untuk itu, saya persilahkan untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.